Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Rio Rizaldi, founder and CEO dari Galeri Saham. Mas Rio, ini kita akan menjawab pertanyaan dan kali ini dari WA grupnya IDXNL Community yang menanyakan dari Asep Sopiana, Kabupaten Karawang ini. Selamat sore, ini Mas Asep, Kang Asep mungkin ya jadinya. Menanyakan saham BBCA. Setelah stock split 1:5 nanti harga BBCA akan kemana ini Mas Rio? Silakan. Oke, jadi pada dasarnya stock split itu nggak mengubah apapun karena Ya. kan harga saham dibagi, lembar saham dikali, kan nggak ada perbedaan. Ya. Jadi kalau untuk saham stock split lebih cenderung ke tren yang sedang berlangsung di saham tersebut. Pada dasarnya BCA sudah mencapai target kenaikan kalau bagi kami di level 26.500-an itu target kenaikannya. Oke. Jadi kalau setelah stock split dia bisa bertahan di atas 26.500 atau at least di 26.000 di area super 26.000, maka dalam jangka menengah mungkin arahnya lebih cenderung ke 38.000, Pak. 38.000 ya. Closing hari ini di 36.600 begitu. 36, betul. Nah, setelah stock split nanti juga ini akan kemana? Jadi kalau kita lihat pergerakan harganya 1:5 ini stock splitnya. Ya, jadi artinya kalau dengan harga sekarang menuju ke 38.000, artinya 38.000 tinggal dibagi 5 aja. Itu berapa tuh ya? Oke. Itu dia berarti yang mungkin perlu dicermati juga nih untuk Kang Asep ya. 7.600. Ya, sekitar 7.600-an ya. Itu harga posisi dari pergerakan resisten selanjutnya setelah stock split begitu ya Mas Rio ya. Ya. Itu dia. Jadi nampaknya sudah mulai ngincer-ngincer nih nanti setelah Bank BCA stock split. Baik, kita ke Kusuma dari Kediri, Jawa Timur. Selamat sore, ini juga dari IDXNL Community. Untuk saham Medco, untuk jangka pendeknya kemana? Apakah boleh masuk di harga 625? Tadi Medco juga sudah kita bahas begitu ya, dengan support ada di 600, resistennya ke 700. Dan ditanyakan untuk current price, berarti closing market hari ini ya, 625 ini boleh nggak untuk entry level? Pada dasarnya masih oke. Bikin cicil beli piramid aja, jadi makin ke bawah makin besar. Dengan support itu di kisaran 610 lah. Oke. Seperti itu, Pak. Baik, berarti cicil beli saja closing market hari ini sampai pelemahan menuju level supportnya di 600 atau 610 tadi ya. Tinggal nanti nunggu pullback lagi sampai ke 700. Baik, itu dia untuk Bapak Kusuma di Kediri ya. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Kita akan lanjutkan kembali menjawab WhatsApp interaktif kita nih. Kali ini tidak mencantumkan nama, menanyakan KLBF sudah punya posisi 1.550. Closing hari ini di 1370. Kalau Kalbe secara tren itu belum menarik banget, belum menarik sama sekali. Jadi kita lebih cenderung untuk rekomendasikan sell on strength aja. Jadi memang secara teknikal belum untuk dibeli Kalbe. Kalbe mungkin baru akan menarik kalau di atas 1.500. Jadi selama dia masih di bawah 1.500, cenderung lebih baik hindari dulu. Hindari dulu ya, avoid saja. Kalau yang sudah punya cut loss atau bagaimana? Karena sudah punya posisi di 1550. Kalau sudah punya, rasanya lebih baik sell on strength aja. Wow, tetap ya pilihan sulit ya, sell on strength. Itu dia. Pilihan investasi kami kembalikan juga kepada Anda ya. Dan kali ini kita ke Jakarta Barat, ada Pak Tony, SMGR sudah punya posisi di 11.600 ini. Mas Rio, bagaimana untuk 1 bulan yang ditanyakan? 11.600. Oke. Kalau SMGR pada dasarnya dia di area support. Area cukup bottom. Jadi area support SMGR itu dari kisaran 7.700 sampai 7.900. Jadi ini udah nggak terlalu jauh. Jadi pada dasarnya selama SMGR masih di atas 77 sampai 79, bisa coba di hold terus. Di hold terus sampai ke berapa? Tapi dengan target kenaikan, mungkin target awal saya rasa di 8.300 sampai 8.600 dulu. Jadi belum terlalu jauh tinggi. Cuman tetap menjanjikan. Kalau dia bisa bertahan di atas 77 sampai 79. Baik, itu jadi namun kalau dia tembus ke bawah 77, ini lebih baik nggak punya sama sekali. Cut loss gitu ya? Itu dia untuk Pak Tony di Jakarta Barat. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Kali ini kita ke Clara, masih dari Jakarta. CTRA ini Mas Rio, prospeknya kemana? Support resisten. Kalau CTRA kita lihat, ini lumayan bagus nih. Ini jadi support CTRA di 1000 sampai 1020. Jadi kalau saham ini bertahan di atas level 1000 sampai 1020, ini tendensi sih ada potensi kenaikan ke
1125 sampai 1150 lah Pak, kurang lebih. Baik, itu dia peluangnya. Jadi kalaupun masuk di closing market 1055 juga masih boleh ya. Prospeknya karena masih bagus ya. Betul. Oke, itu dia untuk Clara di Jakarta. Dan kita akan mencoba pertanyaan selanjutnya dari Bogor ini, Pak Lorenzo. Selamat sore, menanyakan MTK ini bagaimana, sudah punya di 1600, Mas Rio? Mumpung harga belum jauh, lebih baik sell on strength. Waduh. Ya, karena supportnya jebol. Jadi support MTK itu di 1590 hari ini jebol. Jadi kalau ada kesempatan sell on strength, lebih baik sell on strength dulu. Hingga saham ini bisa berkonsolidasi cukup lama, kayak let's say semingguan, untuk kita analisa lebih lanjut. Jadi pada dasarnya sekarang kurang favorable untuk tren di saham MTK. Baik. Berikutnya TOWR juga ditanyakan, sudah punya posisi di 1250. Bagaimana kalau TOWR-nya nih? Sarana Menara Nusantara. Oke, Tower ini dalam posisi tanggung ya. Jadi ada dua support. Support pertama itu di level 1240. Support kedua di level 1190. Jadi 1190 sampai 1240. Jadi kalau Tower itu bisa bertahan di range atas area support tersebut, maka ada tendensi rebound, itu kurang lebih ke 13 sampai 1330. 1330. Jadi kalau sudah punya di 1250 masih ada di peluang di hold dulu ya? At least masih oke untuk disimpan. Baik, itu dia untuk Bapak Lorenzo di Bogor juga menjadi akhir dari perjumpaan kita. Sebenarnya masih banyak ini Mas Rio. Pertanyaan yang belum terjawab, namun waktu juga yang membatasi kita untuk bisa menganalisis saham-saham ataupun portofolio yang dimiliki oleh pemirsa. Mas Rio, terima kasih banyak ini atas waktu yang disempatkan, analisis serta rekomendasi yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy ya, Mas Rio. Thank you, Mas Bas. Baik, pemirsa, demikian IDX Second Session Closing untuk hari ini. Semoga pembahasan tadi dapat menjadi referensi untuk portofolio Anda. Dan untuk mencegah penularan COVID-19, selalu memakai masker dan cepatlah vaksin. Karena masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80%, kemudian vaksinasinya meminimalisasi risiko kematian hingga 73%. Untuk itu, ayo pakai masker dan cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah dua sejoli pasangan serasi di masa pandemi dalam menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.